Yo Ilur, bertemu lagi di lain pendakian. Jadi seminggu setelah perayaan pergantian tahun dengan nuansa euforia tahun baru yang masih kerasa, di pagi yang entah jam berapa, setelah menyebut seseorang yang tidak lain dan tidak bukan, yaitu Roni Benjol, aku kemudian berangkat menuju base camp. Berhenti sejenak untuk isi angin, ban kembali menggerus aspal. Tujuan kita adalah desa Sumberbendo, Wagir. Sempat kesulitan mencari keberadaan base camp, sebab nama bukit ini tidak banyak yang mengenalnya. Yang tahu mayoritas warga sekitar, bisa dibilang bukit yang masih sepi. Bukit Jabal, gas. Nah, asoy. Selepas mengurusi maksi dan sedikit briefing jalur, serta Roni yang beres dengan mulesnya, kita langsung mulai pendakian. Melewati desa terakhir yang jalannya cukup menanjak, hingga sampai di pintu rimba. Ya Ilur, sekarang kita lagi melakukan pendakian ke Bukit Jabal. Nggak seberapa terkenal sih namanya, tapi view-nya bisa dipatuti jempol. Ya semoga aja dapat view. Bersama Mas Roni Benjol. Aman Ron? Aman. Ini kita baru aja masuk ke pintu rimba. Bentar, ada motor lewat. Baru masuk pintu rimba, dan itu rumah terakhir dari base camp. Start pendakian disuguhi jalan bataku. Cuaca terpantau cerah, panas, tapi gunungnya kabut. Monggo. Jadi Bukit Jabal ini masuk ke jajaran Gunung Putih Tidur ya, berdekatan dengan Gunung Kawi. Estimasi pendakian kurang lebih 3 jam, kalau tektok mungkin 2 jam. Pendakian terpantau sepi. Tadi info orang base camp cuman 17 orang, itu tektok semua. Dan kita adalah pendaki yang akan ngecamp. Lumayan ini, belum apa-apa udah keringetan. Oke, lanjut gas. Mungkin beberapa sibuk menyusun resolusi, tapi aku memilih mendaki. Tidak peduli apa pilihanmu, yang penting kamu menjalaninya dengan bahagia. Seperti kata Monkey D. Dragon, hidup tanpa penyesalan itu penting. Masuk pintu rimba, itu trek di tengah-tengah perkebunan warga. Jadi kan ini masih terhitung pagi ya, jadi masih banyak warga yang pergi ke ladang. Jadi masih ada motor-motor, jadi masih ada motor lewat, dan jalur makadam. Jadi warga kalau ke kebun pakai motor. Kebun apa ya Ron? Kebun jeruk. Kebun jeruk. Wah, mantap ya. Kalau ada yang udah mateng, bisa lah ngambil satu gitu ya. Buat buat manis-manisan, biar mulut ini ada pergerakan gitu loh. Ron, golek sing mateng Ron. Tasnya lah gede ya lebokno tas. Wit-wit ya. Iya ya Allah, ditandur di puncak. Cuaca panas,
jadi menguras tenaga ini. Tapi dari tadi gunungnya itu kabut, tutupan kabut, dan ada beberapa pendaki yang tektok turun tadi juga bilang kalau tembok di atas. Ya semoga aja besok pagi cerah, dapat sunrise, biar bisa ngopi-ngopi enak, ngopi-ngopi with view. Masuk Aron, bisa dilihat belakang hamparan pekarangan. Perjalanan kurang lebih 50 menit, mulai berganti ke vegetasi pinus. Jadi ini mulai agak teduh lumayan. Mas Roni, aman ya Mas Roni? Aman. Sudah gobios kawan-kawan? Gobios. Mantap. Mantap. Panasnya woy. Bukit Jabal yang terletak di antara Kawi Batu Tulis dan Panderman tidaklah remeh. Mungkin teduh di antara rimbun pinus, tapi layaknya gunung seribuan mdpl, tanjakan demi tanjakan sudah menanti di depan sana. Tanpa menunggu lama, tanjakan pertama sudah menyapa di depan mata. Tanah berstruktur tangga yang sedikit licin bekas hujan kemarin. Jika kaki salah menginjak, akan bisa berakhir terpeleset. 1 jam perjalanan. Ini kita masih belum sampai di pos 1. Istirahat sebentar. Pundak terasa pegel, bukan kaki, tapi pundak malam. Gimana Mas Roni, aman? Tidak aman. Mas Roni sedikit kelelahan. Oh ya, ini sedikit penjelasan soal di basecamp tadi. Jadi untuk pendaftaran registrasi itu melalui online lewat aplikasi tiket pendakian. Terus nanti di basecamp itu untuk isi list logistiknya itu manual, tulis tangan. Kalau kemarin waktu ke Bokong ya Ren ya? Ke Bokong itu udah ada list logistik di aplikasinya, tapi kalau di sini masih manual. Terus tadi sama disuruh download aplikasi apa, GPS map offline, terus download map offline-nya juga. Nah, kurang lebih kayak gini tampilannya. Nah, nanti kalau meminimalisir kesasar, ya, bisa lihat map offline ini udah tertera kok, udah jelas. Ada ini Bukit Jabal, Gunung Malang. Nah, ini jalurnya yang biru ini, tinggal dikit lagi sih. Kurang lebih kayak gitulah. Terus penjelasan soal jalur juga, briefing jalur. Tadi info orang basecamp itu tempat paling rekom untuk ngecamp di camp 2. Jadi ada 4 pos, camp 1, camp 2. Nah, nanti kita rencana ngecamp di camp 2. Terus apa ya, udah sih gitu aja, menikmati sore-sore
Ini prediksi cuaca kayaknya cerah sih. Tapi semoga aja cerah. Lumayan dapat sunset, ngopi-ngopi nyore with Mas Roni Benjol. Ron, ada kata-kata apa gak Ron? Ngomong apa Ron? Kata-kata ini. Waduh, Roni sudah kelelahan. Wis udah nggak bisa diajak bicara ini. Ya udah istirahat sebentar, mungkin sekitar ya 15 menit lagi lah. Terus kita lanjut. Mantap. Lanjut lagi setelah keenakan istirahat yang estimasi istirahatnya 15 menit jadi bermenit-menit. Cuaca sudah sedikit teduh. Kita lanjut lagi perjalanan menuju Jabal Rahmah. Aku sering mendengar nama Gunung Malang, mengira hanya candaan belaka. Ternyata baru tahu kalau titik tertinggi Bukit Jabal adalah Gunung Malang, meskipun orang-orang lebih mengenalnya Bukit Jabal. Wah, kapan lagi orang Malang ke Gunung Malang? Hehe. Pihak Basecamp juga memberitahu kalau ada pemandangan air terjun, tetapi jarang ada orang yang sampai sana dan mungkin jalurnya sedikit tertutup. Jika ingin ke sana, hati-hati pesannya. Jam 12.39 kita sampai di pos 2 di ketinggian 1200 mdpl. Jadi kita start dari base camp di ketinggian 800-an. Jadi kita elevasi sekitar 300 sampai 400 mdpl. Lumayan nanjak terus, hampir nggak ada datar, nggak ada bonus sama sekali. Hajar tanjakan aja. Aman Mas Roni? Aman. Aduh, Roni sampai megap-megap ini. Ini kita langsung pos 2 ini. Tadi pos 1 nggak tahu ya di mana. Nggak ada pelangnya juga sih. Ini langsung pos 2. Iya. Nanti pos 3 estimasi sekitar 200 meter. Pos 3. Mantap. Jadi tadi info orang basecamp itu sekitar pos 2, pos 3, pos 4 itu ada mata air. Sampai camp piro? Camp lur ya. Jam luru nggih, jam siji luru. Ono mata air. Ya. Tapi ini sepertinya nggak ada tanda-tanda air mengalir. Nggak tahu di mana mata airnya. Nanti kita coba cari. Mantap. Pos 1 yang entah di mana dan mungkin terlewat, kelak tahu kalau pos 1 berada di persimpangan sebelum kita beristirahat dan pelangnya jatuh tertutup rumput dan lumpur. Setelah istirahat dari pos 2 kita lanjut lagi dan bisa kalian lihat treknya full menanjak. Peserta Ninja Warrior siap? Siap. Aku siap. Gila, hampir nggak ada landai sama sekali, full menanjak. Jam 13.15 kita sampai di pos 3 di ketinggian 1280. Jadi dari pos 2 ke pos 3 naik 80. Itu full nanjak karena tadi malam hujan ya.
jadi treknya agak licin. Tanjakannya lebih kerasa dari pos 2 ke pos 3, lebih kerasa karena licin juga, jadi mengurangi ritme pergerakan. Harus lebih pelan-pelan, lebih hati-hati. Bagaimana Mas Roni? Mantap terus. Masih kuat? Khawatir. Langit mulai berkabut, mengiringi langkah menanjak dengan barisan pinus di sebelah kanan dan kiri, menyerupai lorong. Setelahnya, langit kembali cerah. Memang, alam mudah berubah-ubah. Setelah melewati pos 3 dan kalian menemukan pohon besar yang seperti ini, sebaiknya kalian duduk-duduk dahulu dan menikmati pemandangan seperti ini. Mas Roni, Lagi santai nih kawan. Lagi santai nih kawan. menikmati kawan. Ini syukur banget cuaca sedikit friendly. Cuaca bersahabat. Cuman ini kabut mendung mulai turun. Kita sebisa mungkin sampai di camp sebelum hujan dan sebelum sore. Mantap, menikmati dulu. Jam 13.57 kita sampai di pos 4 di ketinggian 1380. Tanjakannya enggak seberapa terjal seperti dari pos 2 ke pos 3, dan di pos 4 ini ada tanah yang cukup lapang buat camp darurat. Di pos 3 juga ada, tapi enggak selebar di pos 4. Kita sepertinya akan patas lanjut ke camp 2 buat ngecamp. Mantap. Bisa kalian lihat trek hampir tidak ada pijakan sama sekali. Kalau nanjak masih aman, kalau turun ini merusut. Cek menyala wi. Hampir nggak ada pijakan. Gokil. Tanah yang basah, sisa air hujan turut menyulitkan langkah. Karena tidak jauh dari pos 4, tanjakan kian curam dengan minimnya pijakan. Tetapi sudah tersedia tali yang menjulur ke bawah. Akhirnya jam 14.33 kita sampai di puncak Jabal. Ron, puncak Ron. Puncak Mas Roni. Mantap. Akhirnya kita istirahat sebentar di sini. Di sini ada tanah lapang, tapi ada larangan mendirikan tenda. Kita akan ngecamp di camp 2. Istirahat sebentar. Hati terasa lega. Tanjakan demi tanjakan terpuaskan saat sampai di puncak dengan langit cerah serta pemandangannya. Ternyata mata air yang ada di peta berada tepat di samping puncak Jabal. Dicelupno titik. Ini. Di puncak Jabal kita istirahat sambil isi ulang air, karena di sebelah
plakat puncak Jabal itu ada keran kayak gini loh, keran tapi ada cowakannya gitu, terus dikasih selang. Nah kayak gini, nah kurang lebih kayak gini. Wah, muncrat. Nah, kurang lebih kayak gitu kerannya buat isi air. Jadi nggak usah khawatir kehabisan air, tapi tetap perbekalan air harus diperhitungkan ya. Dan ini kita sampai di campground 2, tempat kita ngecamp dengan view yang seperti ini. Wow, mantap. Kalau malam city light, sore pagi sepertinya bagus ini. Ya tidak sekitaran ini berarti. Campground 1 berarti. Itu campground 2 meter lagi. Oh, ralat. Mungkin ini campground 1. Campground 2 masih ke sana lagi. Nah, kita ini ragu-ragu ini. Camp 2 ada di mana? Karena ini ke sana terus itu ada tanjakan. Takutnya tembus ke Gunung Malang. Takutnya. Jadi sepertinya kita akan taruh tas dulu di musola ini, terus kita ngecek ke sana. Kalau memang ada spot, baru kita bawa tas ke sana. Mantap. Ini aku sama Roni habis ngecek ke atas, ternyata tidak ada tanah lapang, jadi hanya tanjakan. Jadi ini naik mengikuti pipa paralon, itu nanjak terus. Sepertinya nggak ada tempat camp sih. Jadi camp 2 itu berarti benar di situ berarti. Tapi nggak apa-apa. Yang penting rasa penasaran sudah terjawab. Jadi kita akan ngecamp di sini, camp 2. Area apa? Dekat-dekat musola inilah. Ini di area campground ini cukup terfasilitasi ya. Ada keran air, ada toilet di atas tadi, terus ada musola. Nah, musolanya kayak gini. Nah, kita nanti akan ngecamp di agak bawah sana, biar kelihatan city light sama sunrise, karena sunrise langsung menghadap ke timur ini. Ya udah, ini cari spot yang PW buat mendirikan tenda. Ini juga udah mulai lapar, udah capek. Bagaimana tanggapannya Mas Roni? Capek, lapar. Dibanding Putuk Siwur bagaimana? Bagus ini kayak. Bagus ini ya spotnya. Tapi untuk trek, Mantap. untuk trek lebih aman Putuk Siwur ya. Iya, Kalau Jabal lebih nanjak, ekstrim. tapi ekstrim. Tapi view-nya lumayan ini. Dan ini kabut mendung mulai datang. Tapi sebelah sana masih cerah, masih kelihatan kota-kota. Mantap, cari spot gas. Kita sudah nemu spot yang PW banget. Nah, ini di sini, tepat di bawah plakat. Ini ada tanah datar dan view-nya langsung menghadap sana. Nah, landscape kota, mantap.
Setelah menimbang situasi dan kondisi, waktu yang kian sore dan perut mulai lapar, solusi paling benar ialah mendirikan tenda dan memasak. Terlepas di camp 1 atau 2, yang penting masih bisa melihat pemandangan. Oke, sekarang jam berapa ya? Jam setengah 6. Ini kita sudah mendirikan tenda dan makan-makan. Ini lagi mau istirahat. Kondisi di camp area kabutnya turun. Ternyata memang benar camp 2 itu masih harus naik ke atas. Info dari anak-anak yang tektok tadi. Tapi ya udah nggak apa-apa. Namanya juga baru pertama kali ya, nggak tahu. Tapi di sini juga masuk sih pemandangannya. Cuman ini lagi kabut aja, nggak tahu nanti malam. Siapa tahu dapat city light. Dan ini sudah berberes, merapikan isi tenda. Ini mau istirahat bentar. Ini tubuh rasanya pingin rebahan ini. Kabut-kabut enak rebahan nih. Ya udah, sampai jumpa nanti bangun tidur mana asoy. Langit yang tadinya cerah berubah kabut pekat, menyelimuti setiap sudut pandang. Tubuh yang lelah tertidur oleh sentuhan dingin kabut. Nemu duit 2.000.